Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Nah saudara, sering dalam hidup ini tanpa kita sadari banyak hal-hal kecil yang sebenarnya sepele tapi itu membuat kita merasa tidak bahagia. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Kita merasa kalau kitalah orang yang paling menderita. Kitalah orang yang paling susah. Kitalah paling orang yang sungguh sengsara di dunia ini. Namun bila kita membuka mata kita lebar-lebar, sesungguhnya masih banyak sekali orang yang lebih menderita ketimbang diri kita. Karena itu ada petuah atau ungkapan dari orang bijak. Lihatlah ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Dan lihatlah ke atas supaya kita bersemangat. Ya itulah petuah dari orang-orang tua kita dulu. Nah tetapi kenyataannya justru hal inilah yang sering kita abaikan, termasuk oleh umat Israel. Yang justru kalau kita memperhatikan dalam ayat ini, mereka berontak kepada Musa dan juga berontak kepada Tuhan. Ketika mereka berada di antara gunung Hor dan laut Teberau, mereka bersungut-sungut. Kata mereka, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami tidak menerima, kami telah muak. Itu dalam pernyataan mereka. Ayat 5. Padahal mereka baru dibuat menang oleh Tuhan dalam peperangan melawan Raja Arad bangsa Kanaan. Kemudian dalam perjalanan Tuhan juga telah menyertai mereka. Bahkan telah memberi mereka makanan daging dan juga mana yang datang dan turun dari langit. Tetapi mereka tidak menerimanya dan mereka berontak. Dan mereka berkata ini hambar katanya ya. Mereka berontak kepada Musa tetapi terlebih kepada Tuhan. Nah melihat mereka bersungut-sungut dan memberontak membuat Tuhan akhirnya pun murka dan marah. Sehingga Tuhan mengirim ular-ular tedung dan membunuh sejumlah besar mereka yang bersungut-sungut. Ya, ular tedung menggigit mematok mereka dan mereka mati. Saudara, melihat kematian Musa, melihat kematian yang begitu besar, mereka menjadi takut. Dan itulah sebabnya mereka datang kepada Musa dan memohon supaya Tuhan jangan murka terhadap mereka. Maka disuruhlahnya Tuhan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut oleh ular itu dan ketika dia memandang tiang yang dibuat oleh Musa itu berupa ular tembaga itu, maka orang itu akan hidup, orang itu akan sembuh. Nah saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari renungan ini? Pandanglah pada Yesus, itulah pelajarannya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Artinya Bapak Ibu, pandanglah pada Yesus. Janganlah bersungut-sungut, janganlah menjadi orang yang suka berkeluh kesah, suka menggerutu, suka memberontak. Apalagi kepada pemimpinmu dan terlebih kepada Tuhan. Memangnya dengan kita bersungut-sungut, keadaan dan kondisi kita apakah langsung seketika berubah menjadi baik? Apakah dengan kita berkeluh kesah akan meringankan beban yang kita terima, yang kita alami? Tentu tidak, bukan? Justru itu mendatangkan murka, mendatangkan hukuman yang dari Tuhan. Karena itu mari
Pandanglah pada Yesus dan janganlah bersungut-sungut. Karena itu tidak merubah apapun. Yang kedua, pandanglah pada Yesus dengan bersyukurlah senantiasa. Berterima kasihlah dan memujilah Tuhan. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa kepada apa? Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan tentu dengan mengucap syukur kita diberikan semangat dan diberikan hati yang penuh dengan optimis, memandang kehidupan dengan penuh pengharapan. Dan yang ketiga, pandanglah pada Yesus dan jangan mengkultuskan ya akan sarananya, akan mujizatnya, akan berkatnya. Nah, saudara, kita tahu ketika patung ini dibuat sehingga membuat orang itu sembuh. Justru ini lama-lama bagi bangsa Israel menjadi kultus, menjadi penyembahan berhala. Kalau kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, di sana dibuatlah sebuah tugu untuk terus menyembah patung ini. Dan itulah yang menjadi murka Tuhan sehingga melalui Raja Yehuda pada waktu dia bumi hanguskan, dia meluluhlantahkan semua korban-korban atau penyembahan-penyembahan seperti ini. Maka ini menjadi peringatan bagi kita juga. Ya, kadang kita lupa kepada sumber berkat. Kita lebih cari kepada sarananya, pada mujizatnya, kepada berkat-berkatnya. Bukan kepada sang pemilik berkat, itulah Tuhan Allah yang sungguh kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pandanglah pada Yesus. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, maksudnya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam pelbagai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pandanglah pada Yesus karena Yesus sudah mengalami apa yang engkau sedang alami. Dan Yesus sudah menang atasnya. Sehingga di dalam Yesus kita memiliki kelegaan. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami, mampukan kami Roh Kudus, untuk kami boleh terus memandang kepada Yesus di tengah pergumulan, kesulitan, masalah apapun. Kami tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang adalah Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.